Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 23061017 kelas R1B Program Studi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa perantara yang digunakan untuk berkomunikasi suku dan antar bangsa. Bahasa dalam bidang ekonomi maksudnya perdagangan, sosial maksudnya alat komunikasi sosial, politik maksudnya perjanjian antar kerajaan, sastra budaya termasuk dalam penyebaran agama. Bahasa Melayu mulai digunakan sekitar tahun 600-an. Prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 683, Prasasti Talang Tuwo di Palembang tahun 684, Prasasti di Bangka Barat tahun 686, Prasasti Karangbrani di tahun 688, Prasasti Gadang Suli di Jawa Tengah tahun 942, Prasasti Bogor di Bogor tahun 942. 1. Bahasa Indonesia. Kebangkitan nasional. Lahirnya gerakan kebangkitan nasional. Gerakan ini memberi semangat keindonesiaan dalam berbahasa yang waktu itu bernama bahasa Melayu. Para pemimpin merasa penting dengan adanya keberadaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. Kongres Pemuda I disepakati nama bahasa yang akan dijadikan bahasa persatuan dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II, Sumpah Pemuda. Proklamasi, disepakati nama yang akan dijadikan bahasa persatuan dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang tahun 945 bab 15 pasal 36 ditetapkan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Kedua, sebagai identitas nasional. Artinya, bahasa Indonesia sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Ketiga, kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya, dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Keempat, untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia secara garis besar. Fungsi ini tidak jauh beda dengan fungsi pemersatu maupun fungsi bahasa pemersatu. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Sebagai bahasa nasional. Artinya, sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai identitas nasional, sebagai pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda, sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedua, sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubung. Faktor-faktor yang menjadi satu bahasa Indonesia. 1. Zaman kerajaan-kerajaan yang bahasa yang berbeda-beda. 2. Wilayah Nusantara yang luas. Ketiga, terdapat 731 bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia. 1. Sebagai alat ekspresi diri. Kedua, sebagai alat komunikasi. Ketiga, sebagai alat kontrol diri. Keempat, sebagai alat integrasi dan adaptasi. Kelima, sebagai alat pemersatu. Keenam, peranan bahasa Indonesia dalam perkembangan dan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan waktunya, yaitu ragam bahasa lama atau kuno, ragam bahasa baru atau modern, ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa berdasarkan medianya, yaitu bahasa lisan, baku atau tidak baku, bahasa tulis, baku atau tidak baku. Ragam bahasa berdasarkan peran komunikasi. Bentuk awal bahasa Indonesia. Pertama, Melayu Purba. Kedua, Melayu Kuno. Ketiga, Melayu Kuno, maksudnya Riau Lingga. Keempat, Melayu Pramodern, Hindia Belanda atau Balai Pustaka. Kelima, bahasa Indonesia. Rumpun bahasa Indonesia. Pertama, Austronesia. Kedua, Melayu Polinesia. Ketiga, Melayu Sumbawa. Keempat, Melayu. Kelima, Melayu. Dan kemudian keenam, bahasa Indonesia. Secara Latin, alfabet bahasa Indonesia. Secara Braille, bahasa Indonesia. Bentuk berisyarat bahasa Indonesia, yaitu bahasa isyarat Indonesia, maksudnya Bisindo.